Jumpa lagi dengan saya Ripaldi Latif. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perancangan sistem informasi penyewaan tempat futsal. Ya, baiklah, saya akan mengulas sedikit mengenai beberapa tahapan dari perancangan sistem informasi. Tahap pertama yaitu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini kita akan merencanakan apa-apa kebutuhan yang akan kita butuhkan untuk pembuatan sistem nanti. Untuk tahapan kedua ada tahap analisis. Pada tahapan analisis ini kita akan menganalisis sistem yang sedang berjalan dan menentukan alur dari sistem baru yang akan kita buat. Pada tahapan ketiga yaitu tahapan desain. Di sini kita akan mendesain interface atau antarmuka dari rancangan antarmuka dari sistem yang akan kita buat. Tahapan selanjutnya yaitu perancangan. Pada tahapan ini kita akan membuat script atau istilahnya membuat sebuah program yang akan dipakai pada sistem tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu testing. Pada testing ini kita akan menguji program yang telah kita buat pada tahap perancangan. Setelah testing ada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini kita akan mengimplementasikan sistem yang telah kita buat pada perusahaan atau pada bagian yang akan menggunakannya. Selanjutnya ada tahapan maintenance. Tahapan maintenance ini nanti akan berlangsung pada saat sistem sudah berjalan, karena tahap maintenance ini itu akan menjaga atau mengatur sistem itu yang sedang berjalan. Baiklah, kita masuk pada tahap pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang sering terjadi dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sistem baru yang akan direncanakan. Masalah-masalah yang sering terjadi itu seperti berikut: terjadinya penumpukan kertas-kertas yang berisi data dan transaksi, juga lambatnya informasi yang diperoleh oleh pengguna seperti informasi jadwal penyewaan dan informasi pelanggan member. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem baru yang akan direncanakan yaitu: pertama, input data lapangan, data harga sewa, input data member, input transaksi penyewaan, input transaksi pembayaran, pesan pemberitahuan kepada penyewa, daftar member, daftar lapangan, daftar harga sewa, laporan penyewaan, dan laporan pembayaran. Berikut adalah alur penyewaan dari lapangan futsal. Pertama, penyewa datang ke tempat futsal. Selanjutnya mencari informasi mengenai lapangan dan harga sewa. Kemudian pemilik memberikan informasi mengenai lapangan dan harga sewa kepada penyewa. Kemudian penyewa memutuskan untuk menyewa lapangan futsal. Kemudian pemilik menginput data penyewa dan data penyewaan lapangan. Dan lanjutkan dengan menginformasi transaksi penyewaan. Kemudian penyewa menyetujui transaksi penyewaan. Jadi setelah akan tiba waktu penyewaan dari penyewa, pemilik memberikan pesan kepada penyewa. Penyewa menerima informasi, bermain futsal, membayar sewa lapangan, pemilik menginput data pembayaran, pemilik mengkonfirmasi pembayaran, penyewa menerima konfirmasi pembayaran, dan pulang. Selesai. Selanjutnya kita lanjut pada tahapan kedua, yaitu analisis. Pada tahapan analisis kita akan menganalisis sistem yang sedang berjalan. Untuk saat ini sistem yang sedang berjalan hanyalah sistem manual atau belum terkomputerisasi, sehingga kita akan membuat sistem baru yang sudah terkomputerisasi. Lanjut pada tahapan ketiga, yaitu tahap desain. Pada tahap desain ini terbagi atas desain proses bisnis, desain database, desain screen layout, desain diagram proses, desain ERD, dan desain
dari laporan atau report layout. Pertama itu desain proses bisnis. Desain proses bisnis mirip seperti alur pada perencanaan pada tahap sebelumnya. Pertama dari mulai seperti tadi, penyewa mencari informasi lapangan dan harga, pemilik memberikan informasi, penyewa mendapat informasi lapangan dan harga, penyewa memutuskan untuk menyewa lapangan atau tidak. Jika tidak, langsung selesai. Jika ya, lanjut ke menyewa lapangan. Selanjutnya pemilik menginput transaksi penyewaan. Selanjutnya jika sudah akan tiba waktu dari penyewa untuk menyewa lapangan, maka pemilik akan memberikan pesan pada penyewa. Penyewa menerima pesan, datang bermain futsal, membayar sewa lapangan. Selanjutnya pemilik input transaksi pembayaran, konfirmasikan pembayaran kepada penyewa, penyewa mengkonfirmasi pembayaran, selesai. Selanjutnya desain program itu desain database. Database ini terdiri dari beberapa tabel. Ada tabel lapangan yang terdiri dari kode, nama, keterangan. Selanjutnya ada tabel harga yang terdiri dari waktu dan harga. Ada tabel member terdiri dari kode, nomor identitas, nama, alamat, nomor HP. Selanjutnya tabel penyewaan. Ada nomor sewa, tanggal sewa, nama penyewa, nomor HP, nama lapangan, waktu mulai, lama, dan waktu selesai. Setelah penyewaan ada pembayaran. Pembayaran terdapat beberapa field seperti nomor sewa, nama penyewa, nama lapangan, harga, lama, dan bayar. Ya, masuk ke rancangan atau desain screen layout. Pertama, halaman login. Halaman login seperti ini, ada tulisan selamat datang, username, password, tombol login. Lanjut halaman awal itu halaman beranda. Itu ada tulisan mengenai sistem, mengenai tempat futsal ini, dan ada menu-menu. Ini lain. Pertama, menu data lapangan. Data lapangan kita akan input kode, nama lapangan, ada tombol simpan hapus dan disimpan ke tabel data lapangan. Begitu juga untuk data member dan data harga. Selanjutnya halaman transaksi penyewaan. Transaksi penyewaan kita akan menginput nomor sewa, tanggal sewa, member, nama member, nama, nomor HP, kode lapangan, nama lapangan, waktu mulai, lama, dan waktu selesai. Untuk SMS gateway atau sebuah fitur tambahan pesan, kita mendapatkan form sebagai berikut. Ada nomor sewa, nama, nomor HP, dan teks atau pesan yang akan dikirimkan kepada penyewa, dan tombol kirim. Selanjutnya ke transaksi pembayaran. Ada nomor sewa, nama lapangan, waktu, harga, lama, dan bayar. Lanjut ke laporan. Ada laporan penyewaan, ada terdapat tabel dan ada tombol cetak. Dan juga begitu juga untuk laporan pembayaran, ada tabel dan ada tombol cetak. Selanjutnya kita desain diagram proses. Desain diagram proses yang pertama diagram konteks. Diagram konteks pemilik menginput pembayaran, input penyewaan, input data harga, input data lapangan, dan menerima informasi seperti info lapangan, info harga, info member, info laporan penyewaan, laporan pembayaran. Sedangkan penyewa input data penyewa dan menerima informasi yaitu SMS waktu mulai. Untuk PHP level 0 yaitu penjabaran dari diagram konteks. Pertama, pemilik input data lapangan, input data harga, penyewa input data penyewa. Data penyewa, data lapangan, dan data harga disimpan pada tabel member, tabel lapangan, tabel harga. Selanjutnya masuk ke proses transaksi. Transaksi ini menghasilkan tabel penyewaan dan tabel pembayaran. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan laporan. Dari proses pembuatan laporan ini dihasilkan
beberapa item seperti info lapangan, info harga, info member, laporan penyewaan, laporan pembayaran yang menuju kepada pemilik, serta SMS waktu mulai yang menuju kepada penyewa. Selanjutnya diagram level 1 proses 1 itu penjabaran lebih rinci lagi dari DFD level 0 itu pemilik, input data lapangan, simpan ke tabel lapangan, pemilik input data harga, simpan ke tabel harga, penyewa input data penyewa, simpan ke tabel member. DFD level 1 proses 2 untuk transaksinya dari tabel lapangan tabel member, simpan ke tabel penyewa, proses transaksi penyewaan, simpan ke tabel penyewaan. Dari tabel sewa dan tabel harga, proses transaksi pembayaran dan simpan ke pembayaran. DFD level 1 proses 3 dari tabel member menghasilkan informasi member yang ditujukan kepada pemilik. Tabel harga juga informasi harga kepada pemilik, tabel lapangan info lapangan kepada pemilik, penyewaan laporan penyewaan kepada pemilik, pembayaran laporan pembayaran kepada pemilik, dan dari penyewaan di SMS waktu mulai kepada penyewa. Selanjutnya ada rancangan IRD. IRD terdiri dari beberapa atribut seperti lapangan, harga, dan member. Dari atribut ini menghasilkan dua relasi yang menjadi sebuah entitas, itu entitas menyewa dan entitas membayar. Selanjutnya ada desain report layout atau laporan. Desain layout atau laporan itu ada laporan penyewaan dan ada tabel dari semua transaksi penyewaan. Juga untuk pembayaran ada laporan pembayaran dan tabel untuk semua transaksi pembayaran. Ya, selanjutnya kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu perancangan atau pengkodingan. Pengkodingan ini kita mulai dari halaman awal. Halaman awal seperti yang sudah dirancang tadi atau didesain tadi, kita membuat sebuah halaman login. Halaman loginnya seperti ini. Terdapat form yang berisi username, password, dan tombol untuk submit atau kirim. Tampilan dari script tersebut adalah seperti ini. Ada username, kita isikan username-nya, ID-nya, passwordnya 12345, kita login. Setelah login, kita masuk ke halaman awal. Script dari halaman awal yaitu ada sebagai berikut. Di sini pada halaman awal kita terdapat tulisan yang berisi welcome to dan nama tempat futsal tersebut, dan terdapat tambahan menu-menu di bawah untuk melakukan pilihan-pilihan. Menu-menu itu terdiri dari menu input data lapangan, menu input data harga, menu input data member. Selanjutnya ada menu transaksi penyewaan, menu transaksi pesan, menu transaksi pembayaran, dan ada laporan penyewaan, laporan pembayaran. Itu adalah tampilan dari menu-menu itu. Menu lapangan, harga, member. Sini ada transaksi, ada penyewaan, ada pesan, ada pembayaran, dan laporan, ada penyewaan dan pembayaran. Lanjut, menu awal yaitu menu input data lapangan. Tampilannya seperti ini, ada form yang berisi kode, nama, keterangan, tombol simpan hapus, dan ada tabel yang berisi dari data lapangan tersebut. Dari untuk data lapangan sini
kita isikan nilai untuk penyimpan ke data lapangan. Begitu juga untuk data member atau data harga. Data harga seperti ini. Ada tulisan data harga, form yang berisi waktu dan harga, tombol kirim hapus, serta tabel yang berisi dari data harga tersebut. Dan untuk data member pun juga kurang lebih sama seperti itu. Dia berisi tulisan data member, kode, nomor identitas, nama, alamat, nomor HP. Juga terdapat tombol simpan dan hapus, dan juga terdapat tabel untuk menampilkan data member. Selanjutnya adalah scripting untuk transaksi penyewaan. Ya, untuk transaksi penyewaan itu terdapat tulisan penyewaan, terdapat form yang berisi nomor sewa, tanggal sewa, pilihan member, nama member, input sebuah tombol untuk input nama di sini itu nama penyewa, nomor HP-nya, nama lapangan, waktu mulai, lama, dan waktu selesai. Ya, tampilannya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ya, ini yang ada pada script tadi. Selanjutnya ada sebuah fitur tambahan, yaitu pengiriman pesan kepada pelanggan. Berikut ada scriptnya. Terdapat buah tulisan pesan atau label pesan dan sebuah form yang berisi nomor sewa, nama, nomor HP, dan teks. Berikut adalah tampilan dari fitur untuk SMS. Selanjutnya transaksi pembayaran. Pembayaran juga kurang lebih sama, berisi label pembayaran, terdapat form yang berisi nomor sewa, nama, ada nama lapangan, waktu, harga, lama, dan bayar atau total yang harus dibayarkan. Berikut adalah tampilannya. Ya, ini yang ada pada script tadi, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut pada script laporan. Untuk script laporan, kita pertama laporan penyewaan. Ini terdapat tulisan laporan penyewaan dan fungsi PHP untuk memanggil tabel yang berisi dari transaksi penyewaan. Script tersebut yaitu input koneksi PHP, yaitu untuk memanggil koneksi ke database. Sini ada query untuk memanggil tabel sewa pada database. Berikut adalah fungsi untuk menampilkan. Ini kita menampilkan nomor, menampilkan nomor sewa, tanggal sewa, nama penyewa, nomor HP-nya, nama lapangan, waktu mulai, lama dia bermain, dan waktu selesai.
selanjutnya ya tampilannya seperti ini. Ya, ini ada penyewaan, ada tabel yang berisi dari transaksi penyewaan, dan ada tombol cetak yang berfungsi untuk mencetak laporan ini. Untuk tabel pembayaran juga kurang lebih sama seperti itu. Ada tulisan pembayaran dan ada script PHP untuk menampilkan tabel transaksi pembayaran. Ikut tabelnya, berikut skripnya. Dan ini adalah tampilan dari laporan pembayaran. Ini ada nomor sewa, nama lapangan, harga, lama, dan bayar. Terdapat tombol cetak untuk mencetak laporan pembayaran ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu testing. Untuk testing kita akan mengetes aplikasi yang telah kita buat ini satu persatu. Kita coba tes dari login. Kita login seperti tadi, username-nya nama tadi, password 12345. Klik tombol login. Ada alert muncul login sukses. Berikutnya kita masuk ke beranda. Sini pertama kita pilih menu lapangan. Kita akan menginputkan satu lapangan lagi untuk ditambah. Ya, kodenya 333. Namanya lapangan C. Terangannya atau tulis karpet. Kita simpan. Ya, muncul tombol tersimpan dan ditampilkan di tabel yang ada di bawah. Di sini kita mendapatkan aksi yang berfungsi untuk mengedit dan menghapus. Mengedit, kita pilih gambar pensil ini, diklik. Muncul kodenya, ada nama lapangannya. Kodenya ini read only, jadi tidak bisa diganti. Ada nama lapangannya, bisa diedit, bisa diganti jadi lapangan AA. Keterangannya pun bisa diganti atau ditambah. Karpet, rumput. Kita simpan. Ya, ini namanya sudah terganti, tangannya pun sudah diupdate. Itu ada juga fungsi aksi untuk menghapus, itu disimbolkan dengan simbol silang. Kita klik tombol simbol silang, muncul alert konfirmasi apakah yakin akan menghapus item ini. Kita pilih OK, dan item tersebut berhasil dihapus. Kembali menjadi hanya 2 isi lagi dari tabel. Untuk data harga dan data member juga kurang lebih sama seperti itu. Kita inputkan waktunya. Misalnya kita input sore, harganya kita kasih 100.000. Simpan. Ya, tersimpan. Ini sudah muncul sore 100.000. Aksinya juga sama, diedit, ganti misalnya 10.000 jadi 10.000, atau dihapus. Klik OK, terhapus. Jadi 2. Ikut juga untuk tabel atau input data member. Data member misalnya kita tambah, ada tambahan 1 member lagi, 003. Nomor identitasnya mungkin 5314112100. Namanya mungkin Eko. Alamat
alamatnya di rumah, dan nomor HP-nya 0987654312. Disimpan. Untuk fungsi edit juga ada. Untuk kodenya dia tidak bisa diubah. Ini nomor identitas bisa diubah, nama, alamat, nomor HP. Simpan. Dan bisa juga kita hapus. Oke, dihapus. Lanjut, ada transaksi. Ini transaksi penyewaan. Transaksi penyewaan, ini ada penyewaan kedua. Kita input nomor sewa 02. Tanggal sewa kita pilih saja tanggal hari ini, jadi tanggal 31 Mei 2014. Pilihan member ini, tapi karena sudah ada yang transaksi sebelumnya untuk member, jadi kali ini kita coba untuk yang bukan member. Jadi langsung kita input namanya Eka. Nomor HP-nya mungkin 0852 9829 1500. Lapangan dipilih ada lapangan A, lapangan B, pilih lapangan A. Dia mulai sekitar jam 8 malam, input 20.00, bermain selama 1 jam. Waktu selesainya 21.00 atau jam 9 malam. Kita simpan. Ya. Ini sudah untuk transaksi kedua sudah ada. Selanjutnya pada saat sudah mendekati waktu dia mulai, itu dia mulai sekitar jam 8.00. Jadi sekitar 30 menit sebelum waktu mulai, pemilik akan mengirimkan SMS. SMS ini adalah fitur tambahan untuk sistem ini. Jadi untuk nomor sewanya tadi dia nomor sewa 002, namanya Eka. Nomor HP-nya ini sudah tertera, jadi kita tinggal kirim. Ini gratis. Waktu penyewaan Anda sudah akan mulai. Harap segera datang dan bersiap bermain. Kita kirim. Pesan muncul, ada pesan terkirim. Oke. Selanjutnya setelah menerima pesan, dia datang untuk bermain. Setelah dia bermain, dia pasti akan membayar untuk penyewaannya. Jadi kita masuk ke transaksi pembayaran. Pembayaran saya input nomor 2. Nomor sewanya 002, nama Eka, lapangan A, waktunya dia main malam, jadi harganya 200.000. Lama dia main 1 jam. Kita hitung berapa yang harus dia bayar. Ya, harga 200.000, dia main 1 jam, jadi dia bayar 200.000. Kita simpan. Masuk ke laporan pembayaran. Sudah tertambah 1. Untuk pimpinan, apakah jika dia ingin melihat laporan-laporan, jadi di sini kita ada menu laporan penyewaan. Ini laporan dari semua penyewaan yang sudah pernah dijalankan atau terjadi. Jadi jika dia ingin cetak, tinggal klik saja tombol cetak, maka dia tinggal langsung mencetak laporan tersebut. Dan juga begitu juga untuk laporan dari pembayaran. Di sini ada pembayaran, ada semuanya. Dan jika dia ingin cetak,
klik tombol cetak. Ya, selanjutnya adalah fungsi logout atau keluar dari login yang telah masuk ke halaman sistem penyewaan futsal ini. Logout ya, dia kembali lagi ke halaman awal untuk login. Nah, itu adalah tahapan dari testing. Selanjutnya kita menuju ke tahapan implementasi. Untuk tahapan implementasi, kita akan bisa berjalan jika sudah digunakan langsung oleh penggunanya atau dipasukkan ke dalam PC pengguna atau perusahaan tersebut yang akan menggunakannya. Jadi untuk implementasi tersebut nanti pada saat sudah aplikasi ini sudah diambil atau sudah dipakai oleh penggunanya. Ya, tahapan terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tahapan maintenance atau pemeliharaan juga akan terjadi jika aplikasi ini atau sistem ini sudah digunakan oleh penggunanya atau orang yang menggunakannya atau perusahaan yang menggunakannya. Jadi untuk maintenance-nya juga nanti pada saat sudah digunakan aplikasi ini dan sudah berjalan sebagaimana mestinya.